Halo semuanya, selamat datang kembali ke YouTube channel Star Wars Indonesia. Di video kali ini, saya akan membreakdown episode 2 Obi-Wan Kenobi series. Biar nggak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. This is where the fun begins. Episode ini dibuka di planet Dayu, planet baru yang dideskripsikan mirip dengan Hong Kong. Kata-kata yang ada di situ berarti market, berhenti, snack gun-gun, bank, gun-gun snacks lagi. Obi-Wan bertemu dengan veteran clone troopers dari Republik, diperankan oleh Temuera Morrison yang memerankan Boba Fett juga. Dilihat dari armornya, dia berasal dari 501st Legion. Clone trooper tersebut mengemis kredit. Di The Bad Batch, Tarkin telah memberhentikan penggunaan clone troopers sebagai tentara Empire karena biaya yang sangat tinggi. Jadi mereka menggunakan manusia asli dengan sistem rekrut, dan para clone troopers yang tidak digunakan lagi akhirnya menjadi tunawisma. Clone trooper tersebut pun tidak mengenali Obi-Wan. Mungkin saja seiring waktu berjalan, inhibitor chipnya jadi non-aktif. Obi-Wan bertemu dengan Tita Greek, dan dia adalah anak kandungnya Ewan McGregor. Dia menawari Obi-Wan beberapa jenis narkoba atau spice, seperti Castle Pure adalah jenis narkoba yang berasal dari Castle. Glitter Steam adalah rempah-rempah yang ditambang di Castle juga. Ini memberi pengguna dorongan telepati yang singkat namun menyenangkan dan kondisi mental yang meningkat. Glitter Steam dihasilkan dari jaring laba-laba. Felucian adalah planet Felucia, tempat Aayla Secura ditembak oleh Clone Troopers karena Order 66. Dia memberi Obi-Wan sebotol narkoba gratis dan dia pergi. Ada seorang karakter baru bernama Haja Estri, diperankan oleh Kumail Nanjiani. Dia adalah jari palsu yang suka menipu orang demi uang. Dia berpura-pura main trik pilotnya melalui radio dan berpura-pura menggunakan The Force untuk menutupi jendela. Seorang keluarga meminta transportasi yang aman untuk ke Corellia. Itu adalah kampung halamannya Han Solo. Akhirnya semua itu diungkapkan oleh Kenobi, dan itu hanyalah remote dan magnet. Haja setuju untuk membantu Obi-Wan mencari Leia. Ada logo merah yang berarti sabak. Itu adalah permainan kartu Star Wars yang dimainkan oleh Han Solo dan Lando. Obi-Wan memegang janggutnya, sikap yang sama dengan Obi-Wan versi Alec Guinness di A New Hope. Kemudian kita mendapatkan scene yang mirip dengan Breaking Bad, di mana tempatnya mirip dengan lab pembuatan narkoba. Obi-Wan meledakkan reaksinya dan mencuri suatu barang dari penjaganya. Kemudian ia berantem dengan seorang berspesies Zabrak dan seorang manusia. Awalnya Obi-Wan terkalahkan karena sudah lama nggak berantem, dan saat ia sudah terbiasa, bisa dilihat tangannya berdarah saat memukul tanduk Zabrak. Vecno Crew membuat jebakan untuk Obi-Wan. Vecno Crew dan gengnya menangkap Obi-Wan. Tak lama kemudian ia melemparkan botol narkoba yang diberikan oleh anak perempuan itu dan membuat gengnya ngefly. Obi-Wan berhasil kabur dan akhirnya menemui Leia. Ini adalah pertama kali Obi-Wan menemui Leia setelah ia membawa Leia versi bayi kepada Bail Organa. Scene ini mirip banget saat Luke Skywalker menyelamati Leia Organa di penjara Death Star. Reva bertemu dengan Grand Inquisitor, Fifth Brother, dan Fourth Sister. Ya, telah dikonfirmasi bahwa dia adalah Fourth Sister. Pertama kali muncul di komik Return to Vader's Castle, di mana nantinya armornya akan digunakan oleh Rebel Commander Lina Graf. Reva mengucapkan bahwa Bail memiliki hubungan dengan Kenobi. Di Clone Wars, Obi-Wan dan Bail pernah mengikuti beberapa perang, dan di Revenge of the Sith, Bail Organa ada di Jedi Temple saat Order 66 terjadi. Grand Inquisitor mengucapkan bahwa Reva berasal dari God. Mungkin saja ini berarti setelah Reva kabur dari Order 66, dia tinggal di God, dan dari situ kebencian, kemarahan, dan penderitaannya mengubah dia ke dark side. Grand Inquisitor menjelaskan bahwa Reva adalah yang terendah di antara mereka, dan bahwa hanya kemampuannya memberi posisi Reva sekarang. Grant meminta Reva untuk berhenti dulu, tetapi Reva ngeyel dan memerintahkan untuk menyebarkan bounty ke penjuru kota. Bahasa Orebesnya sudah pernah dibahas di trailer Obi-Wan, tapi saya akan tetap terjemahkan. Artinya, dicari Obi-Wan Kenobi, pelanggaran pengkhianatan tingkat tinggi. Hadiah akan diberikan setelah ditangkap. Leia diberi baju baru, dan Leia menjadi beban dan merepotkan bagi Kenobi. Mirip banget dengan Omega di The Bad Batch. Kita kemudian melihat sebuah LOM series droid. Di trailer breakdown, saya mengucapkan bahwa ini adalah Forlom, tetapi sebenarnya ini bukan. Ini adalah droid bernama One Jack. Leia meminta Kenobi untuk membuat dia melayang. Nantinya di The Last Jedi, kita melihat Leia akan melayang sendiri dari luar angkasa. Leia melihat transmisi Obi-Wan yang sedang dicari. Dia mengira Obi-Wan yang menculik Leia, dan Leia kabur. Para bounty hunters mulai mengejar Obi-Wan. Reva melihat ada tembakan dari jauh, dan ia mulai lari menuju kepada itu dengan berparkour. Leia loncat dari atap, hampir jatuh, dan Obi-Wan akhirnya menggunakan The Force untuk membuat Leia melayang. Tampaknya membuat orang melayang masih susah bagi Kenobi karena sudah lama tidak menggunakan The Force.
Haja menyelamatkan Obi-Wan dan Leia dari One Jack dan memberinya transportasi ke Mapuzo. Ini adalah momen yang sangat aneh bagi saya karena awalnya dia adalah seorang kriminal yang tiba-tiba hanya melihat Obi-Wan dikepung oleh bounty hunters membuatnya berubah jadi orang baik. Dan juga di satu sisi dia adalah kriminal yang memalsukan dirinya sebagai Jedi, tetapi di sisi lainnya dia memiliki koneksi ke orang-orang yang membantu para Jedi yang selamat dari Order 66 kabur. Haja bertemu dengan Reva, dan Reva menggunakan The Force untuk memasuki pikirannya. Leia membos Kenobi. Kenobi memberitahunya bahwa dia mirip seseorang yang dia kenal. Mungkin itu Padme atau enggak Satine, tapi menurut saya itu Padme. Reva datang, menyalakan lightsabernya, dan mencari Kenobi. Reva memberitahu Obi-Wan bahwa Anakin Skywalker masih hidup. Ini membuat Obi-Wan sangat syok karena ia baru tahu setelah 10 tahun pasca ia membakar Anakin Skywalker. Nah, bagaimana Reva mengetahui Darth Vader adalah Anakin Skywalker? Mungkin saja dia menyaksikan Anakin membantai semua Jedi di Jedi Temple Coruscant karena Reva juga di situ saat Order 66. Grand Inquisitor menginterupsi Reva. Saat Grand mau menyerang Kenobi, Reva menusuk Grand di perutnya dan memberi Obi-Wan kesempatan untuk kabur. Tapi ya, Grand Inquisitor tentunya akan hidup lagi di Rebels. Mungkin dia akan dipulih dengan cara yang sama dengan Fennec, atau Grand bisa juga hidup tanpa perawatan apapun karena spesies dia, spesies Pauan, memiliki 2 perut. Obi-Wan masih shock dengan keberadaan Anakin. Saat dia menyebut nama Anakin versi Hayden Christensen terbangun di Bacta tanknya. Gila banget, karena ini adalah kembalinya Hayden Christensen sebagai Anakin setelah 17 tahun. Oke, itulah breakdown episode 2 Obi-Wan Kenobi. Episodenya cukup keren dan cukup seru. Saya sangat suka hubungannya Obi-Wan dan Leia, karena ini membuat hubungan Obi-Wan dan Leia di original trilogy lebih menyentuh. Hubungannya Reva dengan Inquisitors lainnya juga keren banget. Melihat Obi-Wan menggunakan The Force lagi keren. Episode ini masih ada beberapa kekurangan dan masih belum wow banget, terkecuali scene kembalinya Vader. Menurut saya plotnya terlalu mirip sama Mandalorian dan The Bad Batch, di mana ada hubungan ayah dan anak kecil. Saya kurang suka karena terlalu repetitif. Action di sini juga bagus, karakternya nggak ada yang spesial, karakternya Haja agak gak jelas, Ewan McGregor masih bagus banget, dan Reva ya gak menarik perhatian saya. Untuk episode ini saya akan berikan 8,2 dari 10. Itulah reviewnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk follow IG @StarDarWars Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan may the Force be with you.